Nah, dulur-dulur, ini adalah rak-rak kayu dan juga galon-galon bekas yang saya manfaatkan untuk berkebun, untuk menanam sayuran dan juga buah. Assalamualaikum dulur-dulur berkebun sadayana, semangat beraktivitas dan sehat selalu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Teteh dari Kebun Sederhana. Nah dulur-dulur, hari ini saya akan mengajak dulur-dulur untuk melihat bagaimana cara saya memanfaatkan lahan terbatas atau lahan sempit di bagian depan teras rumah untuk berkebun. Nah, dulur-dulur, ini adalah rak-rak kayu dan juga galon-galon bekas yang saya manfaatkan untuk berkebun, untuk menanam sayuran dan juga buah-buahan. Nah, dulur-dulur, solusi saya menanam di lahan terbatas atau lahan sempit, salah satunya di bagian depan teras rumah, yaitu dengan cara menggunakan rak-rak kayu seperti ini. Nah, rak-rak kayu ini awalnya adalah kayu-kayu kecil yang dirangkai menjadi rak ya, dulur-dulur. Dan ini bisa didapatkan di toko bangunan yang menjual kayu-kayu dengan harga yang cukup murah ya. Atau bisa juga dulur-dulur menggunakan kayu-kayu bekas yang dirangkai menjadi rak-rak seperti ini. Nah, dulur-dulur, selain menggunakan rak-rak kayu, saya juga menggunakan pot-pot galon bekas untuk tempat menanam tanaman-tanaman saya. Nah, galon-galon bekas ini saya dapatkan dari tetangga ya, dulur-dulur. Nah, ini adalah beberapa tanaman sayuran yang saya tanam di kebun sederhana teras rumah. Salah satunya ini adalah tanaman kemangi. Terus ada juga buah naga yang dipadukan dengan tanaman hias, bunga pingka yang begitu cantik. Dan berikutnya ini adalah tanaman terong, dulur-dulur. Di sampingnya ini ada tanaman bayam merah yang sudah saya panen beberapa hari lalu, dulur-dulur. Dan di bagian atasnya ini terdapat tanaman jeruk lemon, hasil stek batang, dan di bagian belakangnya ada tanaman kucai. Di sebelahnya ini adalah tanaman buah raspberry. Nah, untuk raspberry ini saya dulu bawa dari Garut ya, yang cuacanya cenderung dingin. Tapi alhamdulillah bisa tumbuh subur juga di Karawang yang cuacanya cukup panas di siang hari, dulur-dulur. Nah, ini berikutnya ada beberapa anakan seledri yang saya pindahkan dari indukannya yang di bagian sana ya, dulur-dulur. Dan di belakang tanaman seledri itu terdapat tanaman daun bawang. Selanjutnya ini di bagian bawahnya ada tanaman samhong yang Masya Allah mulai merimbun, dulur-dulur. Dan berikutnya ini adalah tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy ini terserang hama ulat, dulur-dulur. Kemarin sudah saya dapatkan 2 ekor ulat ya, karena ini memang organik jadi sangat disukai oleh ulat-ulat. Nah, ini berikutnya adalah tanaman selada dan juga tanaman brokoli yang Masya Allah pertumbuhannya juga semakin subur. Semoga nanti bisa sampai berbunga ya. Nah, berikutnya di bagian samping sebelah kiri ini juga banyak tanaman sayuran. Salah satunya ini adalah tanaman pakcoy. Walaupun daunnya sedikit ada putih-putih terkena kumbang kepik ya dulur-dulur, tapi ini pertumbuhannya masih sangat subur, alhamdulillah. Berikutnya ini di bagian depannya juga ada tanaman kemangi, dulur-dulur. Saya menanam 2 pot tanaman kemangi ya, dan ini ada daun mint. Dan berikutnya ini ada tanaman merambat yang saya tanam, benihnya itu saya dapatkan di tempat pembuangan sampah. Alhamdulillah ini sudah mengeluarkan buah, dulur-dulur. Dan saya belum tahu ini jenis tanaman apa, melon atau timun. Nanti dilihat perkembangannya sudah cukup besar ya, dulur-dulur. Nah, ini ada tanaman jeruk purut juga, dulur-dulur.
Nah, inilah solusi dari saya menanam di lahan terbatas dan lahan sempit, yaitu dengan cara menggunakan rak-rak dari kayu bekas ataupun juga bambu bekas ya, yang seperti tampak di sebelah kiri ini, menggunakan kayu dan bambu bekas ataupun juga menggunakan kayu-kayu kecil dan juga pot-pot dari galon bekas. Nah, dulur-dulur, tanamlah beberapa sayuran di kebun sederhana atau di kebun lahan sempit dan lahan terbatas yang bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Karena saya satu keluarga itu 4 orang, saya rasa ini lebih dari cukup ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan alhamdulillah masih bisa berbagi ya dari hasil berkebun. Nah, dulur-dulur, untuk memulai berkebun itu, tanamlah dulu beberapa tanaman sayuran yang memang sangat diperlukan atau dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ya. Bisa dimulai dengan tanaman sayuran yang dulur-dulur sukai. Ini salah satunya bisa tanaman pakcoy atau juga samhong yang bisa berkali-kali dipanen. Satu kali menanam bisa berkali-kali panen dengan cara dirempeli daun yang paling bagian bawahnya. Begitu juga dengan tanaman seledri, bisa dipanen berkali-kali ya. Satu kali tanam bisa dipanen berkali-kali, bahkan bisa ditanam kembali anakannya. Nah, jadi dulur-dulur, yuk semangat terus untuk memanfaatkan lahan terbatas atau lahan sempit, salah satunya untuk digunakan berkebun dengan cara memanfaatkan rak-rak dari kayu ataupun juga memanfaatkan galon-galon bekas ya dulur-dulur. Nah, ini semoga bisa diambil pelajarannya ya dulur-dulur. Semangat terus untuk menjaga alam, merawat kehidupan, memberi manfaat, dan juga menghasilkan. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya semangat berkebun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.